Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Krisdayana, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang, kategori 1 tahun 2023. Saat ini, saya bertugas di SMK Negeri 4 Banjarmasin. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan membuat video uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 4 tahun 2023. Berikut adalah video UKIN dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, walaupun sudah siang ya. Iya, semangat. Gimana kegiatannya hari ini? Ngapain aja tadi? Lomba apa aja? Tarik tambang. Estafet. Iya. Bakia. Memasukkan paku ke dalam botol. Banyak. Kalian ikutnya yang mana nih? Semua ikut. Tarik tambang ikut, menang? Kalah. Yang lain ikut apa aja lagi? Ada 2 Sarung estafet, menang? Kalah juga. Gak apa-apa, kalah menang itu biasa ya. Yang penting berani mencoba. Oke. Iya, serunya itu yang dicari. Sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, mungkin kita bisa saling kenalan dulu nih, karena kan kita dari kelas yang berbeda-beda. Tak kenal maka tak sayang kan? Ya, jadi kita kenalan dulu, boleh nanti disebutkan namanya siapa, kemudian panggilannya siapa, dari kelas berapa. Silahkan mulai dari sebelah sana. Perkenalkan, nama saya Hari Saputra, nama panggilan Hari, kelas 11 Perhotelan 2. 11 perhotelan 2, oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Derajat Agung Nugraha, nama panggilan Agung, saya dari kelas 11 Perhotelan 2. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama aku Aldin Revandi Syaputra, nama panggilan itu bisa Revan atau Ian, dari kelas 11 Perhotelan 2. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Fatia, dipanggil Tia, dari kelas 11 Perhotelan 2. Perkenalkan, nama saya Alia Safira, dipanggil Alia, dari kelas 11 Perhotelan 1. Iya. Perkenalkan, nama saya Dita Maulidia Rizka, bisa dipanggil Dita, dari kelas 11 Perhotelan 1. Oke, semua dari kelas 11 ini ya, Perhotelan 1 dan Perhotelan 2. Sebelum memulai kegiatan, mungkin salah satu bisa pimpin berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin? Ya, silakan. Untuk memulai kegiatan ini, semoga kita diberikan kepahaman dan kelancaran serta keberhasilan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adrien. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Kalau yang biasanya di kelas itu kan namanya bimbingan klasikal ya, itu satu kelas semuanya mendapatkan bimbingan. Nah, pada kali ini kita melaksanakan bimbingan kelompok, di mana kalian berasal dari kelas yang berbeda, kemudian hanya beberapa orang saja nih yang ada di sini. Nah, nanti kita akan membahas sebuah topik, di mana topik ini nanti ketika kalian keluar dari sini, kalian bisa untuk menyampaikan apa yang kalian dapat di sini kepada teman-teman yang tidak ikut pada kesempatan kali ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini Ibu ingin mengajak membahas mengenai bully. Nah, ini kan lagi apa ya? Lagi rame nih di wilayah kita nih, kasus-kasus bully terutama di sekolah. Nah, apa sih tujuannya kita membahas bully ini? Tujuannya itu supaya Ibu mau kita itu bisa untuk menghindari yang namanya perilaku bullying ini. Lebih khususnya lagi kita tahu apa sih bully itu apa, kemudian jenis-jenis bully itu seperti apa, terus apa sih yang menjadi sebab orang melakukan bully, kemudian dampaknya juga seperti apa kepada teman yang dibully. Nah, kemudian pada akhirnya Ibu berharap dengan bimbingan kelompok ini kita dapat mengatasi perilaku bullying itu supaya tidak terjadi di wilayah kita, di lingkungan sekolah kita.
Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, jadi nanti pada bimbingan kelompok ini, Ibu di sini memfasilitasi kalian. Nanti kalian coba untuk mengungkapkan apa saja pendapat kalian. Bully itu apa? Kemudian apa sih yang menjadi sebab, dampak dari perilaku bully itu nanti kita dialog terbuka saja di sini, dialog santai. Tapi punya tujuan ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi secara terbuka apapun yang kalian ketahui silahkan diungkapkan, silahkan disampaikan melalui dialog kita pada kali ini. Sebelum memasuki materi, kita coba untuk game sederhana dulu ya. Kita ice breaking dulu untuk membuat rileks, kemudian untuk fokus agar bisa konsentrasi. Siap ya? Siap. Iya, oke. Jadi ice breaking kita kali ini adalah tepuk tepuk pagi, siang, sore gitu ya. Kalau misalnya ibu menyebutkan tepuk pagi, berarti tepuknya 3 kali. Kalau tepuk siang, berarti tepuknya 2 kali. Dan tepuk sore 1 kali. Kemudian terakhir tepuk malam tidak ada tepuk. Oke, bisa kita coba dulu? Bisa. Oke, konsentrasi ya. Tepuk pagi. Oke, tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk siang. Wow, keren. Keren. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Cukup ya. Jadi di sini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok dengan dialog terbuka. Di sini nanti seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan membuat sebuah pertanyaan, kemudian kalian mencoba menyampaikan pendapat kalian terkait pertanyaan yang nanti akan Ibu sebutkan. Jadi di sini sebisa mungkin kita menyampaikan pendapat kita, yang apa yang kita ketahui silahkan disampaikan saja. Kemudian waktunya sama seperti pelajaran di kelas, yaitu 1 kali 45 menit. Jadi 45 menit layanan ini akan dilaksanakan. Sudah siap ya? Semua? Oke. Nah, terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi, yang sedang hangat-hangatnya terjadi nih di Banjarmasin ya kan, di sekolah terjadi kasus bully. Sudah baca beritanya kan? Sudah. Ya, nah itu yang seperti kita ketahui ternyata memang dia ini adalah sebelumnya adalah menjadi korban dari bully. Kemudian ya pada akhirnya malah dia yang melakukan bully kan kepada temannya sekelas pula, satu sekolah pula. Nah, jadi di sini Ibu ingin mengajak kita membahas ini nih. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu apa yang kalian ketahui tentang bullying. Apa yang kalian ketahui tentang bullying? Mungkin bisa kalian ceritakan satu-satu dari hari dulu boleh. Apa yang Hari ketahui tentang bullying? Menurut saya bullying itu adalah suatu tindakan yang agresif yang dilakukan suatu kelompok secara tertentu oleh bisa dibilang individu tertentu oleh suatu kelompok. Iya. Ya. Agresi itu seperti apa? Kayak pukul, habis itu menampar gitu. Penyerangan. Ya, seperti penyerangan. itu ya. Oh ya, bully menurutmu adalah seperti itu tadi. Iya. Masih ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Boleh lanjut ke Agung, silakan. Menurut saya bullying itu adalah sebuah tindakan yang bisa merusak mental orang lain lah. Contohnya itu merusak mental itu seperti bisa menjadi pendiam atau stres gitu. Oh iya. Gitu aja sih. Sebagai korbannya ya, Iya. dia akan menjadi seperti itu. Ada lagi? Udah itu aja coba. Oke, lanjut boleh. Aldrian, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang bullying?
Menurut pendapat saya, bullying yaitu sebuah tindakan pelecehan atau kasar terhadap orang lain, yang dimana hal itu bisa mengganggu kesehatan mental ataupun fisik tersebut. Karena hal bullying yang aku sebutkan ini tuh banyaklah terjadi di kalangan kita. Jadi aku tertarik gitu mengetahui bullying itu apa sih. Ya, sekian itu saja. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Kalau menurut saya, tindakan bullying itu kayak tindakan agresif dari satu orang ke orang lain karena adanya sikap iri atau dendam karena udah lama kayak gitu. Entah itu di sosial media ataupun secara langsung. Oke. Ada lagi? Sudah cukup. Lanjut ke Alia, silahkan. Menurut saya, bully adalah hal yang tidak menyenangkan, baik secara verbal maupun fisik, dari dunia nyata maupun dari sosial media. Hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Oke. Terakhir, Dita, apa yang kamu ketahui tentang bullying? Awal dari Dita, dari bully itu akan menimbulkan kurangnya tidak kepercayaan diri kayak itu. Kayak tidak mau bergaul ke orang-orang karena takut kayak gitu. Karena takut dibully gitu. Cukup? Oke. Lanjut, sekarang kita coba membahas kira-kira apa yang kalian ketahui tentang jenis-jenis bullying itu ada apa aja. Jenis-jenis bullying. Bisa dipahami ya? Oke, boleh dari Dita dulu, silakan. Kalau dari Dita, jenis bullying itu memainkan fisik secara langsung, kayak memukul teman yang saat lagi fokus-fokusnya gitu. Oh, ini seperti bercanda, mukul teman Kayak gitu ya. ketawa-ketawa sambil memukul. Oh, jadi itu termasuk bully menurutmu. Oke. Ada lagi? Lanjut, Alia, silakan. Kalau menurut saya, jenis bullying adalah perilaku seperti pelecehan seksual. Ya. Cukup. Oh itu, menurutmu itu termasuk bully ya? Oke, sepakat. Kalau menurut saya, jenis-jenis bullying itu kayak cyberbullying, Apa itu cyberbullying? kayak dari sosial media atau dunia maya. Oh ya, mengata-ngatai lewat sosial media seperti itu. Oke. Cukup? Lanjut, Adrian. Apa jenis bullying? Bisa pelecehan seksual, penindasan secara fisik ataupun perkataan. Tapi yang paling mempengaruhi dalam jenis bullying ini ada secara perkataan nih. Soalnya secara perkataan tuh kan kayak dia tuh dikatain fisiknya lah, atau kekurangannya, atau cacatnya, atau orang tuanya, entah itu kemiskinan atau hal kekurangan lainnya. Itu saja, sekian dari saya. Kalau menurut kalian, kan biasanya ada tuh yang sering mengata-ngatai nama orang tua. Nah, itu termasuk bullying atau tidak? Termasuk, Bu. Ya. Apakah itu masih terjadi di usia-usia kalian seperti ini? Masih ya? Berarti sudah pada tahu nih nama orang tuanya siapa. Gitu. Sudah cukup? Oke, kemudian kita coba untuk membahas menurut kalian apa sih yang menjadi sebab orang menjadi pelaku maupun korban dari bully. Sebabnya dulu nih, kira-kira apa menurut kalian? Boleh dari Hari. Misalnya kayak waktu SD sering kata-katain gitu Bu, kayak misalnya kamu kecil gitu, atau kurus gitu Bu, kayak pendek gitu. Pokoknya secara fisik lah Bu, dia ngata-ngatain kayak ya kayak kamu tuh sipit gitu loh, kayak ngata-ngatain ke fisik. Ya lebih tepatnya gitu ya Bu. Jadi di SD dikata-katain lalu jadi dendam gitu sampai ke dewasanya, jadi terjadi hal yang tidak menyenangkan itu. Membuat dia menjadi pelaku bullying juga seperti itu. Iya Bu. Oke, lanjut Tia, silahkan. Kalau menurut saya, karena penurunan prestasi atau gangguan mental dari lingkungan sekitar bisa menyebabkan bullying.
Itu aja? Iya. Oke, dari lingkungan sekitar gitu ya berpengaruh. Oke, lanjut Alia silahkan. Kalau menurut saya karena tidak keseimbangan pikiran antara pelaku dan korban. Seperti apa itu maksudnya? Ke tidak sepemikiran, beda pendapat. iya. Jadi timbul bullying. Timbul perilaku bullying itu Iya. tadi. Ya cukup? Cukup. Terus silahkan Dita. Kalau dari saya, timbulnya gangguan emosi atau banyaknya masalah dari luar yang akan mengakibatkan bullying. Oh, karena punya banyak masalah gitu ya, bisa menimbulkan bullying. Oke, ada lagi? Tidak cukup. Oke, untuk yang selanjutnya kita coba bahas menurut kalian dampak dari bullying itu seperti apa? Boleh mulai dari Dita dulu. Dampaknya ya akan mengakibatkan bullying yang ingin kan karena emosi tadi Jar. Terus itu akan mengakibatkan kayak berkata-kata kasar, ingin kayak karena emosi Iya, gitu nah. tidak bisa mengontrol emosi mengontrol seperti emosi. itu ya. Muncullah kata-kata Kata-kata kasar akan mengakibatkan ke teman-teman gitu. Dampaknya apa ke teman-teman ketika dia menjadi korban bully? Ya akan ada perkelahian lah. Oh iya, perselisihan seperti itu ya. Salah pahaman gitu. Cukup? Oke, boleh lanjut ke Alia. Apa yang menjadi dampak dari perilaku bullying? Kalau pendapat saya kurang lebih seperti Dita, karena ketidakseimbangan pemikiran satu sama lain dan akan terjadi pertengkaran antara dua belah pihak dan akan menimbulkan bullying. Menjadikan pertengkaran dan perselisihan gitu ya. Oke. Boleh Tia, silahkan. Menurut saya juga sama. Dampaknya juga dapat cedera fisik bagi korban atau cedera secara verbal gitu. Oh iya karena fisik itu tadi ya. Bisa jadi yang karena memukul, jadi kan cedera fisik. Iya. Kalau untuk verbal menurut kalian gimana nih dampaknya dari bullying verbal itu seperti apa? Sakit hati. Sakit hati. Iya. Baper gitu ya. Jadi kayak nangis, bad mood, iya. Jadi dengerin lagu galau tuh jadi nangis. Aku banget gitu ya. Cukup ya? Cukup. Lanjut Adrian. Saya mulai dari pelaku dulu ya. Boleh, silahkan. Kalau dampak bagi pelaku ini, dia tuh pastinya tidak disenangi orang lain. Banyak yang tidak menyenangi dia. Iya, setuju ya? Setuju. Lalu? Juga seperti selain tidak banyak disenangi, banyaklah yang tidak mempercayai dia lagi gitu, entah apalah seperti tidak usah dipedulikan lagi lah, dia sering manu ini kada usah diherani gitu. Sekian untuk terus ke bagian yang kedua, dampak yang diterima oleh korbannya. Bisa aja gitu seperti depresi, terus kemudian dan tak banyak lah yang kita temui, banyak orang yang bunuh diri gitu karena pelakuan bullying di luar batas. Juga ada orang yang ngebunuh orang pembuli itu karena tidak tahan lagi atas perilakunya. Sekian. Itu saja. Sepakat ya, dampak dari bullying itu ternyata luar biasa, apalagi bagi si korban. Boleh lanjut ke Agung. Menurutmu apa saja sih dampak dari perilaku bullying? Dampak dari perilaku bullying itu tentu ada banyak. Tapi yang saya ketahui itu dampaknya itu bisa jadi karena timbul rasa dendam karena terlalu dikata-katain lah, bisa jadi kamu itu nggak pintar, akhirnya kan nyimpan rasa dendam, diam-diam kan nyimpan rasa dendam dan akhirnya mengakibatkan hal yang tidak diinginkan lah, seperti saudara kita yang ada di sekolah kemarin. Iya betul. Itu aja. Iya, oke. Lanjut Hari.
Menurut saya dampaknya akan berakibat ke mental Ya. seseorang, yang menyebabkan itu akan terjadi depresi kayak menutup diri ke orang lain, kayak menjauh gitu, atau kayak lebih berhati-hati ke orang yang sering ngebully dia gitu, Ya, ya. kayak jarang berkomunikasi secara terbuka gitu, atau menutup lah Menutup istilahnya. diri seperti itu ya dari orang lain. Ya, sudah Bu. Sudah cukup? Ya. Oke, kemudian coba kita akan membahas kira-kira apa yang akan kalian lakukan supaya tidak terjadi bullying lagi nih. Boleh dari Hari? Kalau saya akan melaporkannya ke pihak guru atau BK Ya. bahwa terjadi di kelas itu terjadi pembulian, Iya. supaya akan menjadi masalahnya itu akan diurus dari pihak sekolah untuk menyelesaikan bully itu sendiri. Oke, ya. Kemudian coba kita akan membahas kira-kira apa yang akan kalian lakukan supaya tidak terjadi bullying lagi nih. Boleh dari Hari? Kalau saya akan melaporkannya ke pihak guru atau BK Ya. bahwa terjadi di kelas itu terjadi pembulian. Lanjut, Aldrian, menurutmu supaya tidak terjadi bullying lagi? Supaya tidak terjadi bullying. Kalau misalnya aku nih dibully orang lain, entah itu secara fisik ataupun secara perkataan, Ya. itu tuh yang aku lakukan daripada melawannya gitu. Lebih baik aku melaporkannya kepada guru atau pihak BK. Karena menyelesaikan masalah dengan kekerasan itu tidak benar ya. Oh, iya betul. Lebih baik biarlah orang dewasa mengetahui masalah kita apa, kemudian mengurusnya, memanggil si pembuli ini supaya tidak ini diberi peringatan, kemudian sudahlah bullying itu tidak terjadi. Tapi kebanyakan orang itu tidak berani untuk melaporkannya ke guru. Ya. Karena biasanya ini pembuli ini pasti mengancam nih. Dia pasti mengancam orang tersebut, kamu ini jangan beritahu ke ruang BK kamu, kalau kamu beritahu kami ini ya. Nah, iya, itu yang sering terjadi Bu. Jadi kalau saya mah berani aja. Yang lain sepakat ya seperti itu. Bahwa memang kebanyakannya masih takut untuk melaporkan seperti itu ya. Berarti tugas kalian nih setelah keluar dari sini nanti menyampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa jangan takut untuk Iya. Jangan takut segera untuk melapor, melaporkan. jangan takut. Lanjut ya, silahkan. Supaya tidak terjadi bullying, menurut saya tidak cepat terpancing emosi atau meningkatkan prestasi kayak gitu. Atau juga mengenal ciri-ciri korban bullying. Seperti apa itu? Kayak misal si korban terlalu berdiam diri sendiri tanpa bergaul dengan orang lain. Bisa untuk bertanya kenapa, sebabnya apa. Oh iya, supaya meminimalisir dia menjadi korban lagi juga ya. Oke, cukup? Cukup. Ya, lanjut Alia, silahkan. Kalau saya kurang lebih sama dengan teman-teman, menanamkan kepada diri saya sendiri bahwa apabila terjadi perilaku bullying, segera laporkan kepada guru BK Ya. agar dapat selesai masalah tersebut. Supaya tidak berlanjut seperti itu ya. Iya. Lanjut, silahkan Dita. Kalau dari Dita hampir sama Tia tadi, mengenali ciri-ciri korban bullying. Seperti kenapa ia sendirian, dia kadang suka menyendiri, kadang kenapa suka pendiam di kelas tanpa bergabung ke teman-teman lain gitu. Iya betul. Terus kayak mengenali juga kebiasaan diri korban tuh kayak apa. Supaya kita bisa membantu merubahnya seperti itu ya. Supaya bisa bergabung juga ke teman-teman lain. Iya, berbaur dengan yang lain. Oke. Nah, terakhir. Menurut kalian bagaimana cara menghindari menjadi seorang pelaku dari bullying? Bisa dipahami ya?
bagaimana caranya supaya kita itu terhindar menjadi seorang pelaku bullying? Boleh dari Dita dulu? Kalau dari saya membangun pedoman serta peraturan yang tegas dan jelas. Kayak berbilang ke teman kayak itu bahwa aku kada bisa kayak dibikin nada tinggi atau apa supaya tidak ada kejadian menangis atau sakit hati gitu loh ke teman-teman. Iya, menceritakan kondisi kita kepada diri teman kita seperti ke itu teman-teman ya. gitu. Oke, ada lagi? Cukup. Dari Alia? Kalau saya membangun suasana yang tenang, saling mendukung satu sama lain sama teman agar tidak terjadi bullying. Saling mendukung gitu ya, saling memahami. Oke. Iya. Cukup. Silahkan Tia. Kalau menurut saya, tumbuhkan tingkat kepercayaan diri atau menjadi bullying itu penyemangat untuk sukses kayak. Oh iya, malah untuk memacu kita Iya. untuk lebih lagi gitu ya, untuk mencapai kesuksesan. Cukup? Dari Aldrian, silakan. Ya, menghindari untuk menjadi pelaku bullying itu seperti bersosialisasi dengan baik dan berteman lah di kalangan orang-orang baik. Saya itu kayak orangnya itu friendly, tidak pendendam lah, suka ramah. Juga saya itu suka berteman gitu, suka dengan candaan, tertawa, sehingga terbentuklah kepribadian yang baik gitu. Walaupun ada orang nih yang jahat ataupun terang-terangan mencari masalah denganku, ya udah gitu, aku biarkan aja, malahan aku ramah aja ke dia, kecuali dia melakukannya di luar batasan. Itu sudah di tingkat saya tidak mempedulikan dia lagi gitu. Oke. Sepakat ya. Cukup Adrian? Cukup. Silakan Agung. Jawaban dari saya kurang lebih sama seperti Ian. Bersosialisasi dengan baik, berteman dengan baik, jangan saling ngata-ngatain, jaga perbuatan, saling memaafkan, dan ya saling tolong menolong lah, saling bantu. Itu aja sih. Oke. Ya, lanjut. Hari. Menurut saya sih supaya tidak menjadi pelaku bullying, menurut saya harus berbaur dengan lingkungan yang baik dan mencari teman yang berpikir positif, lebih ke baik atau kayak ramah lawan teman gitu, atau baik ke teman, menjauhi teman-teman yang berpikiran negatif atau kayak jahat lah istilah berpikiran kayak kesana gitu, lebih terbuka ke teman-teman yang lebih bisa dibilang yang lebih perilaku yang positif lah, kayak cari teman yang banyak yang berperilaku yang baik daripada cari teman yang jahat gitu. Ya. Pada intinya kita yang ini ya, kita yang bisa membawa diri seperti apa. Itu tadi ya Hari ya, berarti segala sesuatu tuh kembali ke kita juga ya, bagaimana kita merasakannya, bagaimana kita menerimanya, seperti itu. Oke, nah dari hasil diskusi kita pada hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari hasil kita. Saya mau melakukan kesimpulan. Oke, boleh, silakan Aldrien. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan tuh bahwa aku itu tahu bullying itu adalah sebuah penindasan, pelecehan, perundungan, dan banyak lagi. Selain itu banyak juga jenisnya nih, seperti entah itu secara fisik, perkataan, ataupun cyberbullying. Juga karena dari perilaku bullying itu banyak juga dampaknya itu sangat fatal lah bagi korbannya ini. Entah itu bisa jadi bunuh diri ataupun membunuh si pelaku pembuli ini karena tidak tahan lagi di luar batasan, seperti yang terjadi akhir-akhir ini yang sedang memanas itu. Nah, itu salah satu dampak dari perilaku pembullying ini. Dampak ekstrim ya, ekstrim sekali ya. Sehingga merenggut nyawa orang lain gitu. Kemudian tentunya bullying ini salah satu perilaku yang
sangat tidak baik lah. Iya. Sehingga sebaiknya kita tuh menghindari menjadi kepribadian yang lebih baik dan tidak mempermasalahkan orang lain. Sebisanya lah menghindari pembulian itu. Iya, betul. Ya, sekian kesimpulannya. Oke, terima kasih Aldrien. Kemudian dari hasil bimbingan kelompok kita pada hari ini, mungkin ada yang bisa merefleksikan nih bagaimana sih apa yang kita dapat dan bagaimana perasaan kita setelah melakukan bimbingan kelompok pada kali ini. Iya Bu. Ya, silakan Alia. Menurut saya dari yang kita lakukan saat ini, yang dapat saya ambil, saya lebih percaya diri dan lebih bisa melawan perilaku-perilaku seperti bullying. Berani gitu ya, Ya. berani untuk apa? Melawan perilaku bullying. Oke. Mencegah. Apa saja yang menjadi bullying seperti kata-kata yang kasar. Cukup? Oke, cukup. Nah, itu tadi ya hasil diskusi kita pada hari ini, yang mana tadi juga sudah mendapat kesimpulan ya bahwa pada intinya apapun itu kembali ke pribadi kita masing-masing, kembali ke diri kita masing-masing. Mau menjadi pelaku, mau menjadi korban, semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, setelah dari sini, seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin kalian bisa menjadi penyampai kepada teman-temannya yang tidak ikut pada kesempatan kali ini. Bagaimana tadi bullying itu apa saja, kemudian cara untuk menghindari bullying itu bagaimana kita bisa menyampaikan kepada teman-teman kita yang tidak ikut pada kesempatan kita kali ini. Nah, Ibu juga sangat berterima kasih atas kehadiran kalian dan antusias kalian yang luar biasa dalam diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada bimbingan kelompok kali ini dapat bermakna, dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan juga dapat menjadi ya pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.